Karena sudah malam, kita mulai saja ya, sambil menunggu temannya kalau ada yang masih mau join. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita ini mulai untuk presentasi kelompok ya. Jadi kemarin sudah dibagi kelompoknya, Mbak Nanda juga sudah memberikan ke Ibu nama-nama dan tugasnya. Jadi mulai hari ini kita akan coba lihat interaksi obat dan makanan pada pasien anak ya. Cuma kalau untuk pasien anak itu kita fokuskan untuk penyakit diare dan ISPA ya, kayaknya kalau untuk anak. Ya, pada pasien-pasien diare. Nah, ini coba dipresentasikan, kemudian nanti kita lihat apakah memungkinkan untuk yang kelompok selanjutnya. ISPA-nya diare dengan ISPA ya untuk anaknya. Oke, lanjut silakan. Ibu maaf, yang kemarin diare aja, Bu. Oh, diare aja ya. Ya sudah, Iya. diare aja. Oke, Tunggu silakan. sebentar ya, Bu. Izin share screen ya, Bu. Ya. Saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang interaksi obat dan makanan pada anak yang menderita diare. Dengan anggota yang terdiri dari Ananda Sela Rahayu, Fahmi Rizky Fadilah, Malaka Marasari, Septi Beta Kristina, dan Travelina Indi Pratiwi. Interaksi obat itu sendiri merupakan situasi di mana semua senyawa lain yang mempengaruhi efek obat. Hal ini dapat berupa interaksi antar obat atau drug-drug interaction, interaksi obat dengan makanan atau drug-food interaction, dan antara obat dengan herbal atau drug-herb interaction. Interaksi obat dengan makan dapat diartikan adanya interaksi dari hubungan fisik, kimia, fisiologi, atau patofisiologi antara obat dengan nutrien atau senyawa pada makanan. Interaksi tersebut akan bermakna secara klinis apabila dapat mempengaruhi respon farmakoterapi. Lalu, diare adalah suatu kondisi ketika frekuensi buang air besar atau BAB meningkat hingga 3 kali sehari atau lebih dengan feses bertekstur cair atau encer. Ini adalah kondisi yang umum dialami oleh berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak. Penyebab diare pada anak dapat bermacam-macam, mulai dari keracunan makanan hingga efek samping obat-obatan. Diare pada anak umumnya terjadi karena infeksi kuman yang menyebar ke tubuh manusia melalui makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Anak rentan terserang kuman apabila daya tahan tubuhnya rendah, misalnya karena kekurangan asupan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Dilanjutkan oleh Mala. Gejala diare pada anak. Selain meningkatkan frekuensi BAB, beberapa gejala lain yang biasanya menyertai diare pada anak adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perut kembung, kemudian mual dan muntah, demam, nafsu makan berkurang atau menurun, tubuh lemas dan tidak aktif seperti biasanya, dan nyeri perut dan kram. Jenis diare ada dua, yaitu diare akut dan diare persisten. Diare akut adalah diare yang berlangsung kurang dari 14 hari. Diare persisten atau diare kronis adalah diare yang berlangsung lebih dari 14 hari. Selain itu ada 3 derajat dehidrasi diare. Yang pertama ada diare tanpa dehidrasi. Ciri-cirinya, jika pada balita ia tetap aktif memiliki keinginan untuk minum seperti biasa,
mata tidak cekung, dan turgor kembali segera. Namun, balita akan kehilangan cairan kurang dari 5% dari berat badan. Yang kedua ada diare dehidrasi ringan atau sedang. Biasanya balita mengalami gelisah atau rewel, mata cekung, rasa haus meningkat, tur kembali lambat, dan kehilangan cairan 5-10% dari berat badan. Yang ketiga ada diare dehidrasi berat, ditandai dengan lesu atau lunglai, mata cekung, malas minum, turgor kembali sangat lambat, kurang lebih dari 2 detik, dan kehilangan cairan lebih dari 10% dari berat badan. Pengobatan diare pada anak. Diare akut biasanya membaik tanpa pengobatan. Anda mungkin memerlukan beberapa hal jika diare Anda parah atau berlangsung lebih dari beberapa hari. Obat diare adalah obat bebas yang membantu memperlambat atau menghentikan diare. Jangan minum obat ini kecuali penyedia layanan kesehatan mengatakan tidak apa-apa. Yang kedua ada antibiotik dapat diberikan untuk membantu mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri, dan antiparasit dapat diberikan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh parasit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Berikut adalah contoh obat Pedialit. Obat ini berjenis minuman isotonik dengan larutan elektrolit sehingga bisa menanggulangi dehidrasi ringan hingga sedang akibat diare. Pedialit ini dosis pemakaiannya di bawah usia 1 tahun, 3 jam pertama 300 ml, selanjutnya 100 ml. Usia 1-5 tahun, 3 jam pertama 600 ml, selanjutnya 200 ml. Usia 5-12 tahun, 3 jam pertama 1200 ml, selanjutnya 300 ml. Usia di atas 12 tahun, 3 jam pertama 2400 ml, selanjutnya 400 ml. Kemudian ada Lactobe, merupakan suplemen dengan kandungan probiotik yang dapat membantu fungsi saluran pencernaan, termasuk mengobati diare dan mencegah intoleransi laktosa pada anak usia 1-12 tahun. Dosisnya itu 3 saset per hari. Berikut ada satu interaksi probiotik berlaku untuk Bifidobacterium. Kemudian ada Zinkit sirup. Zinkit mengandung zinc yang digunakan sebagai pelengkap pada pengobatan diare pada anak-anak. Dengan kandungan zinc sulfat 27,45 mg setara dengan zinc 10 mg untuk tiap 5 mili. Untuk anak-anak usia 2-6 bulan, 1 sendok takar atau 5 mili diminum tiap hari selama 10 hari berturut-turut, bahkan jika diare sudah berhenti. Untuk anak usia 6 bulan sampai 5 tahun, 2 sendok takar 10 mili diminum tiap hari selama 10 hari berturut-turut, bahkan jika diare sudah berhenti. Sumbernya kita dapat dari drugs.com. Hindari minum obat ini dengan makanan yang tinggi kalsium atau fosfor yang dapat mempersulit tubuh Anda untuk menyerap zinc sulfat. Makanan tinggi kalsium atau fosfor termasuk susu, keju, yogurt, es krim, kacang-kacangan atau kacang polong, lentils, kacang-kacangan, selai kacang, bir, minuman ringan cola, dan coklat panas. Kemudian ada guanistrep. Guanistrep ini mengandung kaolin dan pektin yang berfungsi untuk mengobati diare yang penyebabnya tidak diketahui dengan jelas. Untuk dosisnya sendiri, usia 3 tahun hingga 6 tahun 15 mili hingga 30 mili. Lebih dari 6 tahun hingga 12 tahun 30 sampai 60 mili.
lebih dari 12 tahun 6 sampai 120 mili. Diminum setelah buang air besar. Ini interaksi obat dan makanannya. Jadi tidak ditemukan interaksi ya teman-teman. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi yang bisa dilakukan adalah dengan memperbanyak minum, istirahat yang cukup, hindari makanan yang dapat merangsang terjadinya diare atau makan makanan yang mudah dicerna dalam usus dan lambung, memperbanyak buah yang mengandung pektin, memperbanyak asupan vitamin, terutama vitamin A dan mineral, dan memperbaiki gizi. Air mempunyai peranan penting dalam tubuh, antara lain mengangkut semua bahan gizi ke tempat-tempat yang membutuhkan dan menyalurkan bahan ke ginjal untuk dikeluarkan. Maka dari itu, guna memelihara kadar cairan tersebut sangat penting banyak minum. Apalagi bila mana tubuh kehilangan banyak cairan akibat diare, disertai dengan muntah dan suhu tubuh meningkat, terutama pada balita dan lansia. Karena mereka lebih mudah terkena dehidrasi dan gangguan keseimbangan cairan. Sebagai minuman sebaiknya digunakan air teh dengan sedikit gula, kaldu tanpa lemak, jus buah-buahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, oke. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan sebelum nanti Ibu coba kasih sedikit arahan. Izin bertanya, Ya, untuk silakan. tadi kan ada pedialit, itu dengan obat lain ada interaksinya atau sama sebuah obat tidak terjadi interaksi? Terima kasih. Di slide sebelumnya, Duy, yang depan-depan, Duy. Untuk pedialit udah kita cek di drugs.com, itu tidak ada interaksi dengan makanan, Kak. Nah, tadi jawabannya tidak ada interaksi. Pedialit isinya apa? Gimana tadi yang nanya? Pedialit, kalau yang tadi ditunjukin kan probiotik ya, Bu. Kalau ini kan pedialit, isinya elektrolit sama dextrose. Oke. Dia tidak ada interaksi? Iya, jadi kalau pedialit dicampur, kalau misalnya diare, terus pedialit dicampur sama obat-obat lain kayak zinc sama laktobin, dia nggak ada interaksi, Bu. Sama makanan juga nggak ada. Oke, jadi kalau memberikan penjelasan, pasien-pasien yang mendapatkan pedialit itu memungkinkan ya untuk bisa diberikan gitu ya. Walaupun dengan menggunakan obat-obat diare lainnya. Iya, betul, Bu. Sudah diceknya di mana? Drug.com? Iya, Atau Bu, di drugs.com. Oke. Ya. Oke, kita lihat terkait dengan interaksi obat pada pasien diare gitu ya. Nah, pasien diare kan biasanya mendapatkan obat itu cukup kompleks ya. Karena pertama ya obat-obat yang diresepkan dokter untuk mengatasi diare itu juga ada kemungkinan untuk bisa berinteraksi dengan obat yang dikonsumsi pasien pada kondisi lain gitu ya. Misalnya pasien diare yang antibiotik ya
Atau memang dia sebelumnya memang sudah mengkonsumsi antibiotik karena kebetulan menderita penyakit lainnya atau kondisi yang lainnya. Jadi beberapa obat diare itu dari penyerapan dalam tubuh. Yang ada mungkin interaksi yang dicontohkan apa tadi? Tadi zinc dengan makanan, Bu. Zinc dengan makanan. Interaksinya seperti apa? Tadi coba diulang. Slide selanjutnya, Duh, yang tadi dibaca Fami. Apa makanannya apa? Lagi. Yang berinteraksi. Itu barusan. Coba dilihat untuk pedialit. Ya, itu betul. Coba. Untuk penggunaan zinc itu sebaiknya untuk menghindari untuk menghindari makanan yang tinggi kalsium atau fosfor, Bu, yang dapat mempersulit tubuh untuk menyerap zinc sulfat. Makanan tinggi kalsium atau fosfor termasuk susu, keju, yogurt, es krim, kacang-kacangan atau kacang polong, lentil, kacang-kacangan atau selai kacang pun dia bisa mempengaruhi penyerapan dari obat tersebut. Oke. Dia bisa mempengaruhi dari penyerapan zinc-nya gitu ya di dalam tubuh. Sebenarnya fungsi zinc di dalam tubuh untuk pasien diare untuk apa sih? Fungsi zinc sendiri. Kalau dari fungsi zinc-nya itu dia untuk mengurangi yang kayak misalnya saat diare itu pada pengonsumsi zinc itu dia nggak akan berkelanjutan lagi, Bu. Makanya kenapa saat mengkonsumsi zinc ini harus 10 hari berturut-turut walaupun sudah sembuh. Dia buat mengurangi periode dalam diarenya. Untuk mengurangi durasi dan keparahan diare ya, makanya digunakan zinc ya, agar memang betul-betul pulih gitu ya pasiennya. Juga penyerapan nutrisi. Nah, tadi zinc itu penting juga untuk membantu penyerapan nutrisi. Nah, tapi dia bisa dikurangi penyerapannya dengan adanya makanan tersebut gitu ya. Iya, Bu, betul. Oke. Nah, kita lihat lagi ya, misalnya kalau pasien-pasien diare pasti kan beberapa mendapatkan antibiotik ya. Nah, contoh jadinya ada interaksi yang mungkin terjadi adalah antara antibiotik yang digunakan untuk mengatasi diare. Ya, jadi ini antibiotik, kalau kemarin-kemarin kan kita sudah belajar tuh terkait dengan antibiotik, dia berinteraksi dengan obat apa aja? Masih ingat nggak? Misalnya antibiotik dengan antasida, ya, atau suplemen mineral, yaitu dapat mengurangi apa? Efektivitas dari antibiotik jika dikonsumsi bersamaan. Nah, itu udah berapa kali kita dapat antibiotik. Jadi antibiotik dari penyakit yang apa tuh ada antibiotik gitu ya. Nah, kita ketahui, jadi kita harus ingat ya, antibiotik itu bisa berinteraksi gitu ya dengan antasida, kemudian suplemen mineral ya, yang nantinya akan mengurangi efektivitas dari antibiotik ya. Nah, itu jika diberikan bersamaan. Jadi penting nantinya bagi pasien untuk dipertimbangkan terkait dengan interaksi obat-obat tersebut. Nah, jadi selain antibiotik yang biasa diberikan pada pasien diare, nah obat apa lagi sih biasanya?
Suka dengar nggak obat diare pasien-pasien itu diberikan loperamid? Penghambat mobilitas. Ya, loperamid itu suka diberikan ya untuk pasien-pasien diare. Ya, ini untuk mengurangi keparahan diare ya. Nah, itu loperamid juga dapat memperlambat pengosongan lambung. Kemarin ada juga tuh kita sudah bahas terkait loperamid ya. Jadi dia menunda penyerapan obat-obatan di dalam tubuh. Kemudian tadi kalau prebiotik apa? Ada Lactobie, Bu. Lactobie, Elbigo. Dia fungsinya apa? Prebiotik fungsinya apa? Probiotik untuk sistem saluran cernanya, Bu. Untuk sistem saluran cerna. Jadi probiotik itu digunakan untuk membantu mengembalikan keseimbangan bakteri baik di dalam usus ya. Makanya kan semua bakteri, makanya ya bakteri itu kan nggak semuanya gitu ya yang menyebabkan diare, tapi dengan adanya probiotik dia akan mengembalikan tuh bakteri-bakteri yang baik di dalam usus ya, sehingga nanti bisa mempengaruhi cara tubuh penyerapan metabolisme obat-obatan. Jadi itu obat-obat yang biasa diberikan ya pasien-pasien diare. Apalagi selain obat-obat itu yang biasa diberikan untuk pasien diare? Nah, probiotik pada saat pemberian probiotik juga itu harus dikontrol ya, karena probiotik juga bisa mempengaruhi cara tubuh dalam penyerapan dan metabolisme obat-obat lain. Ya. Untuk herbal ada nggak yang digunakan untuk mengatasi diare? Tadi Guanistrep, Bu. Guanistrep ya. Itu ada interaksinya ya? Ada nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada interaksi antara obat maupun dengan makanan. Oke. Ya. Jadi untuk menghindari interaksi yang tidak diinginkan kan ya, sangat penting nantinya untuk pasien juga diberi informasi gitu ya oleh apoteker tentang semua obat-obat yang mereka konsumsi. Jadi pada saat kita akan memberikan obat ke pasien ya, baik obat yang itu di dalam resep, itu kita sudah lihat terkait dengan interaksinya, dan juga kita menggali informasi dari pasiennya terkait dengan obat yang selama ini dikonsumsi gitu ya. Ada nggak pasien itu di rumah mengkonsumsi suplemen, kemudian obat-obatan OTC. Tahu ya obat-obat OTC, obat-obat apa sih? Obat-obat bebas. Apa tuh? OTC apa? Obat bebas yang bisa diberikan. Isi itu kayak obat over the counter ya, jadi yang dijual tadi sudah disebutkan yang obat-obat bebas ya. Nah itu jadi kita tanya dulu pasiennya selama ini mau konsumsi obat apa saja. Nah ini kan akan membantu nantinya si pasien dalam menyesuaikan pengobatannya ya. Jadi misalnya pasien itu di rumah pasien-pasien anak itu sedang ada ya, misalkan nih dia mau konsumsi antasida, ya kita ambil contoh lah tadi antasida dengan antibiotik. Nah kemudian apa namanya, dia kemudian diberikan oleh dokter antibiotik gitu. Nah jadi harus menyesuaikan penggunaan obatnya, apakah dia diberikan jeda ya pada saat mengkonsumsi obatnya, atau memang ya obat yang obat lambungnya antasidanya dihentikan terlebih dahulu
Ya, jadi dengan aman, jadi untuk mengurangi adanya resiko atau efek ya yang tidak diinginkan atau adanya penurunan efektivitas dari pengobatan. Itu yang perlu kita pahami ya kalau terkait dengan interaksi. Jadi kalau dalam ini sudah disebutkan ya dari obat-obatnya apa saja obat diare, kemudian kita lihat di antara obat diare yang biasa dituliskan dokter ya. Nah, itu dia suka berinteraksi enggak? Interaksinya dengan apa saja ya. Baru kita lihat lagi, biasa pasien-pasien anak itu mau konsumsi vitamin, suplemen, ada enggak interaksi dengan obat-obat diare? Ya, itu yang kita lihat. Oke, nanti jadi kita harus pahami dulu. Biasa pasien-pasien diare diresepkannya apa saja oleh dokter, ya. Baru setelah itu kita cek interaksi di antara obat-obat dalam resep tersebut. Ya, kita harus lihat algoritma pasien-pasien diare. Misalnya kalau kita nggak ada resep, kita bisa lihat di buku panduan penggunaan obat-obat diare itu. Nah, obat-obat diare itu kita cek apa saja, baru kita masukkan bisa kita pakai drug.com atau pakai Medscape ya, kita lihat obat diare itu ada nggak dia berinteraksi antara obat diare yang satu dengan yang lainnya. Kemudian kita cek dengan pasien-pasien anak itu kan biasa dia mengkonsumsi makanan ya susu misalkan, kemudian dia mengkonsumsi vitamin, suplemen, nah itu kita cek ada nggak interaksi antara obat-obat tersebut. Ya, paham ya? Halo, suara Ibu kedengeran nggak? Paham, Bu. Ya, jadi lebih terstruktur lagi gitu loh kita dalam hal pengecekan untuk interaksi obat. Ya, nanti bisa ditambahkan lagi ya, baru nanti dikumpulkan. Jadi kita cek dari pedoman ya, ada pedoman pengobatan diare itu ada dari Kemenkes ada. Nah, kita lihat pasien itu biasa diresepkannya apa saja. Ya. Oke. Mungkin itu ada yang mau didiskusikan lagi silakan. Tadi kalau antibiotik dengan antasida apa interaksinya? Apa interaksinya? Menurunkan efek antibiotiknya ya, Bu. Mengurangi penyerapan ya antibiotik di dalam tubuh. Jadi akan mengurangi efektivitasnya. Ya, tadi sudah. Nanti dilihat lagi. Nah, kalau pasien kemudian diare itu kan tadi misalkan diresepkan ada antibiotik, ada probiotik, ada obat untuk ada zinknya ya misalnya. Kemudian atau pasien itu ada obat diarenya memang diberikan lagi gitu. Nah, kita lihat ya dia terinteraksinya dengan apa. Misalnya loperamid ya diberikan. Loperamid itu obat apa? Coba dicek. Loperamid obat apa? Obat diare, Bu. Iya, jadi obat untuk mengurangi frekuensi atau keparahan diare ya. Nah, loperamid itu dia dapat memperlambat waktu pengosongan lambung ya. Memperlambat waktu pengosongan lambung dia kalau digunakan ya. Jadi penggunaan obat-obat loperamid ini bisa menunda penyerapan obat-obat lain di dalam tubuh. Ya. Itu kalau kita lihat seperti itu. Oke, mungkin itu untuk yang diare. Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan dengan teman-temannya? Cukup ya untuk yang diare ya. Halo, paham ya? Nanti bisa ditambahkan? Paham, Bu. Baik, Bu. Ya. Oke, ditambahkan dikit lagi. Ya, kita lanjut yang kedua.
Ibu izin dimulai ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Ibu. Kami dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi yang kedua yaitu interaksi obat dan makanan pada lansia, terkhususnya pada penyakit kardiovaskular dan di antaranya penyusun saya sendiri, Dia Ayu Primasuti, Mutiara Andini, Nia Febriana, Silvi Nuraini, dan Yulita. Next. Pertama kita masuk ke apa itu interaksi obat. Interaksi obat yaitu interaksi yang dapat terjadi apabila obat diubah makanan atau minuman. Interaksi obat ini dapat menyebabkan beberapa masalah. Antara lain yaitu ada penurunan efek terapi obat, peningkatan toksisitas atau efek farmakologis yang tidak diharapkan. Mekanisme dari interaksi obat ini sendiri dapat dibagi menjadi 3. Interaksi farmasetik, di mana interaksi ini terjadi antara dua obat yang diberikan dalam waktu bersamaan, yang biasanya terjadi sebelum obat tersebut dikonsumsi. Interaksi yang kedua, interaksi farmakokinetik, interaksi yang dapat terjadi ketika obat mempengaruhi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, atau yang disebut dengan ATME daripada obat lain. Sehingga dampaknya dapat meningkatkan atau mengurangi efek farmakologis salah satu dari obat yang dikonsumsi. Sedangkan interaksi farmakodinamik merupakan interaksi yang dapat terjadi antara obat yang memiliki efek farmakologis antagonis atau efek samping yang hampir sama. Kita lanjut ke beta blocker. Antagonis beta adrenergic mampu berikatan dengan reseptor adrenergic beta, sehingga dapat menggeser ikatan reseptor ini dengan senyawa-senyawa endogen seperti epinefrin dan norepinefrin. Beta blocker secara luas digunakan untuk terapi bermacam penyakit kardiovaskular seperti angina pectoris, hipertensi, infark miokardial akut, gagal jantung karena disfungsi sistol atau diastol, dan terapi aritmia. Contoh dari obat beta blocker yaitu propranolol, metoprolol, atenolol, dan pindolol, dan lain sebagainya. Lanjut ke interaksi beta blocker. Ada 2 yaitu penurunan absorpsi dan perubahan metabolisme. Penurunan absorpsi terjadi pada absorpsi propranolol diturunkan oleh atasida dan kolestiramin, juga kolesterol. Diminum propranolol 1 jam sebelum obat-obat tersebut. Pada perubahan metabolisme, simetidin menghambat enzim sitokrom, menurunkan metabolisme propranolol dan terjadi peningkatan di kadar plasma di dalam darah. Obat-obat lain yang protein menghambat enzim ini sehingga menghambat metabolisme propranolol adalah quinidin, propafenon, chlorpromazine, plekainid, fluoxetine, dan antidepresan trisiklik. Sebaliknya, propranolol juga menghambat metabolisme hepatik dan meningkatkan kadar plasma obat-obat lain seperti plekainid, lidocain, nifedipin melalui penurunan aliran darah ke hati. Selanjutnya ada obat dan efek yang dihasilkan. Efek absorpsinya, contohnya aluminium itu mampu menurunkan absorpsi beta blocker dan penurunan efek terapeutik. Cara mengatasinya menghindari kombinasi AL dan beta blocker. Selanjutnya kolestiramin itu juga terjadi penurunan absorpsi beta blocker dan penurunan efek terapeutik. Pengatasannya menghindari kombinasi kolestiramin dengan beta blocker. Selanjutnya mengenai metabolisme itu ada simetidin, efeknya memperpanjang waktu paru propranolol. Pengatasannya kombinasi harus dengan pengawasan. Contoh lainnya ada aminofilin, efeknya ada inhibisi metabolisme propranolol, lalu ada lidocain,
Ada pretreatment dengan propranolol mampu meningkatkan kadar lidokain dan toksisitas potensialnya. Cara pengatasannya kombinasi harus dengan pengawasan gunakan dosis lidokain yang lebih rendah. Selanjutnya ada rifampicin, efeknya peningkatan metabolisme beta blocker. Observasi respon pasien. Selanjutnya juga ada interaksi farmakodinamik antara verapamil dan diltiazem. Efeknya potensiasi bradikardi, miodepresi, dan hipotensi. Hindari kombinasi ini, pemakaian kombinasi ini sering, tapi harus dimonitor potensi depresi kardiovaskuler. Selanjutnya ada amiodaron, efeknya dapat menginduksi cardiac arrest. Cara pengatasannya kombinasi harus dengan pengawasan. Ada glikosida digitalis, efeknya ada potensiasi bradikardi, ada phenytoin, efeknya adisi efek depresan jantung. Selanjutnya ada quinidin, ada adisi efek depresan jantung, antidepresan trisiklik, efek yang dihasilkan menghambat efek inotropik negatif dan kronotropik dari beta blocker. Selanjutnya ada juga obat klonidin, efeknya hipertensi pada penghentian klonidin. Cara mengatasinya monitor respon hipertensi dan hentikan penggunaan beta blocker sebelum klonidin. Selanjutnya ada obat levodopa, efeknya antagonis efek hipotensi levodopa dan inotropik positif. Ada juga metildopa, efeknya menyebabkan hipertensi. Fenilpropanolamin juga sama menyebabkan hipertensi. Ada indometasin, penghambatan respon antihipertensi. Ada fenotiazin, efek hipotensi adiktif. Pengatasannya monitor perubahan respon terutama pada fenotiazin dosis tinggi. Selanjutnya ada antidiabetes oral, efek yang dihasilkan peningkatan hipoglikemi atau hipertensi. Selanjutnya ada vasodilator. Ini penghambat kanal kalsium sudah digunakan secara luas untuk terapi hipertensi, angina, aritmia, dan gangguan jantung lain. Penghambat kanal CA digolongkan menjadi dua, yaitu dihidropiridin, israpidin, felodipin, nifedipin, dan lain-lain, dan verapamil dan diltiazem. Kemudian interaksi nifedipin dengan eritromisin. Eritromisin meningkatkan bioavailabilitas nifedipin, meningkatkan toksisitas nifedipin. Kemudian kasus klinisnya ada seorang wanita hipertensi dengan tekanan darah 120/90, minum nifedipin 10 mg per hari, kemudian mengalami takikardi dan udem tungkai setelah minum eritromisin 250 mg 2 kali 1, tekanan darah turun menjadi 110/70. Kemudian kondisinya kembali normal setelah eritromisinya dihentikan. Mekanismenya, eritromisin adalah inhibitor enzim yang meningkatkan kadar nifedipin. Kemudian untuk cara mengatasinya, menurunkan dosis nifedipin. Kemudian selanjutnya interaksi verapamil dengan rifampicin. Untuk kasus klinisnya, ada pasien hipertensi mendapat verapamil 40 mg per hari, tidak menunjukkan efek penurunan tekanan darah saat juga minum rifampicin. Hanya sedikit kadar verapamil ada di dalam darah, sementara pasien yang minum verapamil dosis sama tanpa rifampicin, kadar plasma mencapai 35 mikrogram per mili. Mekanismenya, rifampicin adalah suatu indikator enzim
Kemudian metabolisme verapamilnya meningkat. Untuk cara mengatasinya, ganti rifampisin dengan etambutol. Kemudian selanjutnya penghambat ACE inhibitor. Ini menghambat secara spesifik enzim konversi yang memutuskan ikatan peptidipeptida pada angiotensin 1 sehingga tidak terbentuk angiotensin 2. Karena AT2 tidak terbentuk sedangkan AT1 tidak aktif, maka terjadi kelumpuhan atau kegagalan sistem renin angiotensin sehingga hilanglah efek endogen dari AT2 yaitu vasokonstriksi dan stimulan sintesis aldosteron. Contoh obat penghambat ACE yaitu captopril, enalapril, lisonipril, dan lain-lain. Untuk interaksinya, yang pertama, captopril dapat meningkatkan efek obat-obat antihipertensi dan diuretik bila diberikan bersamaan. Lalu yang kedua, penghambat ACE inhibitor bila digunakan bersama alpha blocker itu akan menyebabkan efek hipotensi adiktif pada dosis awal yang menjadi hipotensi akut, seperti pusing atau pingsan. Yang ketiga, cara mengatasinya alpha blocker diberikan malam hari sebelum tidur, lalu kadar serum digoxin meningkat 15-30% pada pasien gagal jantung yang menerima captopril dan digoxin bersama-sama. Tetapi hiperkalemia yang diinduksi captopril dapat menghentikan peningkatan kadar digoxin sehingga secara klinis pemakaian bersama kedua obat ini tidak menunjukkan efek samping yang berarti. Berikutnya mekanisme kerja digitalis. Di sini sifat farmakodinamik utama inotropik positif itu meningkatkan kontradiksi miokardium. Jadi pada penderita yang mengalami gangguan fungsi sistolik, efek ini akan menyebabkan peningkatan curah jantung sehingga tekanan darah vena berkurang, ukuran jantung mengecil, dan refleks takikardi yang merupakan kompensasi jantung diperlambat. Efek inotropik positif digitalis didasarkan atas dua mekanisme. Yang pertama, penghambatan enzim Na plus adenosin trifosfat yang terikat di membran sel miokard dan berperan dalam mekanisme pompa Na+. Yang kedua, peningkatan arus masuk lambat atau disebut dengan slow inward current itu kalsium ke intrasel pada potensial aksi. Berikutnya interaksi farmakokinetiknya, ada kolestiramin, kolestipol, kaulinpektin menurunkan absorpsi digoxin dengan cara memisahkan pemakaian obat digoxin 1,5-2 jam sebelum obat lain. Lalu ada metoklorphamid mengurangi absorpsi tablet digoxin itu menjadi kadar plasmanya bisa turun hingga sepertiga. Mekanisme 4-methylaxin belum sempurna. Hanya terlihat efek aditif terhadap denyut jantung. Sebaiknya dosis digoxin dikurangi 50% bila diberikan bersama amiodaron. Kemudian plasma dan toksisitas digoxin hingga 2 kali lipat. Karena akan mengurangi klirensi digoxin, pai ginjal itu akan menurunkan dosis digoxin hingga 1/2-nya. Lalu seperti phenytoin, phenobarbital, carbamazepine,
endorfin itu dapat mengurangi absorpsi digoksin. Polosan itu adalah induktor enzim yang poten, jadi perlu peningkatan kadar di plasma. Dan yang terakhir ada spiron dengan menurunkan clearance, tapi dapat juga menurunkan efek inotropik digoksinnya. Perlu dilakukan monitor ketat pada kombinasi kedua obat tersebut. Berikutnya ada interaksi farmakodinamik. Di sini senyawa beta blockers, contohnya seperti propanolol, memberikan efek adiktif pada denyut jantung. Kombinasi keduanya ini sering tapi bisa terjadi bradikardi yang fatal bila beta blocker digunakan untuk mengontrol aritmia yang diinduksi digoksin. Sehingga digunakan dosis awal atau percobaan propanolol di bawah 5 mg terlebih dahulu sebelum ditingkatkan ke dosis normal. Lalu ada verapamil dan diltiazem, itu dapat meningkatkan kadar serum digoksin dan menjadi toksisitas digoksin sehingga sampai kematian. Perlu penurunan dosis digoksin hingga 33-50%. Lalu ada juga obat-obat yang menyebabkan hipokalemia seperti diuretik LOV dan tiazid, amphotericin B. Itu dapat mempotensiasi toksisitas digoksin. Digoksin ini menghambat NAKATepase yang diperlukan untuk transport Na+ dan K+ melewati membran sel miokardial. Ini dapat meningkatkan kadar Ca+ kontraksi sel. Hilangnya K oleh obat-obat tersebut dapat memperparah kurangnya kalium dari sel miokardia digoksin yang meningkatkan aktivitas dan toksisitas digoksin. Interaksi obat dengan ginkgo biloba. Yang pertama ada aktivitas farmakologi ginkgo biloba didasarkan pada kemampuannya sebagai antioksidan dan inhibitor agregasi platelet. Digunakan untuk meningkatkan fungsi kognitif dan aliran darah. Ada efek samping pendarahan spontan karena pemakaian ginkgo biloba. Hati-hati interaksi dengan antikoagulan. Pasien yang mengonsumsi garlic, vitamin E, warfarin, asetosal, atau obat lain dengan efek antiplatelet atau antikoagulan, hati-hati terhadap potensi interaksi dengan produk ginkgo. Untuk kasus klinisnya, pasien pria 70 tahun mengalami pendarahan pada mata 1 minggu setelah mengonsumsi ekstrak ginkgo biloba 40 ml 2 kali sehari. Riwayat penyakitnya bedah bypass arteri koroner 3 tahun sebelumnya. Obat yang dikonsumsi seperti asetosal 325 mg per hari sejak operasi bypass. Setelah kejadian pendarahan ini menghentikan konsumsi ginkgo biloba, tetapi tetap minum asetosal. Setelah 3 bulan tidak terjadi pendarahan lagi. Untuk diuretik, bekerja dengan mengurangi reabsorpsi NaCl di tempat-tempat yang berbeda di nefron, sehingga meningkatkan ekskresi natrium, klorida, dan air. Diuretik dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan tempat-tempat kerjanya, yaitu diuretik tiazida, yang kedua diuretik kuat, dan diuretik hemat kalium. Untuk diuretik tiazida, tempat kerja utamanya di ulu tubuli distal. Mekanisme kerjanya menghambat reabsorpsi NaCl. Contohnya hidroklortiazid, bendroflumethiazid, klortalidon, dan indapamid. Untuk interaksi tiazida, ACT memberikan efek adiktif bila diberikan bersama obat antihipertensi atau diuretik lain sehingga perlu penyesuaian dosis. Yang kedua, HCT menginduksi gangguan elektrolit seperti hipoglikemia, hipomagnesia, dan hipokalasemia.
di mana pada pasien yang diterapi digoksin dapat menyebabkan terjadi toksisitas digoksin. Yang ketiga, HCT bila diberikan bersama senyawa lain penyebab hipoglikemia dapat memperparah kondisi hipoglikemia. Yang keempat, diuretik tiazida menurunkan clearance litium sehingga dapat meningkatkan kadar plasma. Yang kelima, HCT menurunkan efek hipoglikemik obat antidiabetes oral. Yang keenam, HCT menurunkan clearance amantadin sehingga meningkatkan kadar plasma dan resiko toksisitasnya. Yang ketujuh, AINS menurunkan aktivitas diuretik dan antihipertensi melalui penghambat biosintesis prostaglandin renal. Yang kedelapan, kolesteramin dan kolestipol dapat berikatan dengan obat-obat yang bersifat asam termasuk diuretik tiazid di saluran cerna sehingga menurunkan absorpsi diuretik tiazid. Untuk diuretik kuat, tempat kerja utama di lobe of Henle. Mekanisme kerjanya melalui penghambat terhadap transport elektrolit, natrium, kalsium, dan Cl, merupakan antihipertensi yang lebih efektif dibandingkan tiazid untuk hipertensi dengan gangguan fungsi ginjal atau jantung. Menurunkan antihipertensi yang lebih efektif dibandingkan tiazid untuk hipertensi dengan gangguan fungsi ginjal atau gagal jantung. Efek samping hampir sama dengan tiazid kecuali tidak menyebabkan hiperglisemia. Contohnya furosemid. Untuk interaksi diuretik kuat, yang pertama, interaksi dengan vasodilator terutama penghambat AC. Furosemid menurunkan volume darah sirkulasi sehingga keseimbangan air dan elektrolit dalam darah harus distabilkan dulu sebelum ditambah vasodilator. Yang kedua, bronkodilator teofilin dapat mencapai kadar yang tinggi dalam darah bila dikombinasi dengan furosemid sehingga dosis teofilin harus dikurangi. Yang ketiga, diuretik lobe dapat menginduksi toksisitas jantung karena digitalis. Yang keempat, furosemid dapat menggeser ikatan protein plasma warfarin dan klorifibrat sehingga meningkatkan kadar plasma obat-obatan ini. Yang kelima, diuretik lobe mengurangi clearance renal litium dan meningkatkan kadar plasma. Yang keenam, diuretik lobe meningkatkan toksisitas renal golongan cefalosporin. Yang ketujuh, furosemid meningkatkan toksisitas telinga dan jantung antibiotik aminoglikosida seperti amiksasin, gentamisin, dan sebagainya. Untuk diuretik hemat kalium, tempat kerja utamanya di hilir tubuli distal, ductus colligatus, daerah korteks. Mekanisme kerjanya penghambat reabsorpsi natrium dan sekresi kalsium dengan jalan antagonisme kompetitif seperti spironolakton atau secara langsung triameten dan amilorid merupakan diuretik lemah kombinasi dengan diuretik lain untuk mencegah atau mengurangi efek samping hipoglikemia, menyebabkan hiperkalemia terutama pada penderita dengan gangguan fungsi ginjal atau bila dikombinasi dengan penghambat ACE inhibitor, seperti suplemen kalsium atau AINS. Selanjutnya antilipid atau hipolipidemik. Hipolipidemik adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kadar lipid plasma. Lipid plasma yang utama yaitu trigliserida, fosfolipid, dan asam bebas tidak larut dalam cairan plasma. Agar lipid plasma dapat diangkut dalam sirkulasi, maka susunan molekul lipid tersebut perlu dimodifikasi, yaitu dalam bentuk lipoprotein yang bersifat larut dalam air. Obat-obat yang dapat menurunkan kadar lipoprotein plasma yaitu asam fibrat, contohnya clofibrat, gemfibrozil, resin, kolestiramin, kolestipol, penghambat HMG-CO reduktase, contohnya mevastatin, pravastatin, levastatin, dan simvastatin. Lalu ada clofibrat, berfungsi untuk menurunkan kadar VLDL
Selain itu, kadar kolesterol dan LDL juga turun. Mekanisme kerjanya dengan meningkatkan aktivitas protein lipase, lipoprotein, trigliserida seperti VLDL dan LDL meningkat. Klofibrat diabsorpsi melalui usus lengkap, ekskresi melalui urin sebagai glukuronid. Interaksinya yaitu pemberian klofibrat bersama kolestiramin sedikit menunda tercapainya kadar puncak plasma. Klofibrat menggeser antikoagulan oral dari ikatannya dengan albumin efek obat-obat ini. Ada gemfibrozil. Gemfibrozil sangat efektif menurunkan trigliserid plasma, sehingga produksi VLDL dalam hati menurun. Gemfibrozil meningkatkan aktivitas lipoprotein lipase sehingga clearance partikel kaya trigliserid meningkat. Kadar kolesterol HDL juga dapat meningkat pada pemberian obat ini. Interaksinya seperti klofibrat, gemfibrozil juga meningkatkan efek antikoagulan dari warfarin. Kombinasi dengan resin menambah efek dari gemfibrozil. Pemberian bersama penghambat HMG CoA reduktase dapat meningkatkan efek obat. Selanjutnya ada resin. Contoh obat-obat golongan ini adalah kolestiramin dan kolestipol. Keduanya menurunkan kadar kolesterol plasma dengan cara meningkatkan asam empedu dalam saluran cerna, mengganggu sirkulasi enterohepatik sehingga ekskresi steroid yang bersifat asam dalam tinja meningkat. Penurunan asam empedu oleh pemberian resin ini menyebabkan meningkatnya produksi asam empedu yang berasal dari kolesterol. Interaksinya kolestiramin dan kolestipol mengganggu absorpsi vitamin A, D, dan K karena gangguan absorpsi lemak. Obat ini mengganggu absorpsi klortiazid, tiroksin digitalis, besi, fenilbutason, dan warfarin, sehingga obat-obat ini harus diberikan 1 jam sebelum atau 4 jam sesudah kolestiramin. Penghambat HMG CoA reduktase. Golongan obat ini bersifat kompetitor kuat terhadap HMG CoA reduktase, suatu enzim yang mengontrol biosintesis dari kolesterol. Obat-obat ini efektif menurunkan kadar LDL kolesterol plasma. Penghambat HMG CoA reduktase bekerja dengan menghambat sintesis kolesterol di hati sehingga menurunkan kadar LDL plasma. Obat yang penting adalah mevastatin, pravastatin, levastatin, dan simvastatin. Interaksinya derivat asam fibrat dan asam nikotinat. Kombinasi pravastatin dan gemfibrozil tidak dianjurkan karena terjadi penurunan ekskresi urin dan ikatan protein pravastatin. Antikoagulan tidak ada efek klinis yang signifikan bila dipakai bersama antikoagulan, tapi perlu monitor perdarahan dan naiknya waktu pembekuan darah bila dilakukan peningkatan dosis pravastatin. Digoxin, pemakaian bersama digoxin dan atorvastatin meningkatkan kadar tunak plasma digoxin hingga 20%. Antacid, pemakaian suspensi antacid berisi AL dan Mg menurunkan kadar plasma atorvastatin hingga 35%. Cimetidin dan atorvastatin menurunkan efektivitas penurunan trigliserida hingga 26-34%. Eritromisin dengan atorvastatin meningkatkan kadar plasma atorvastatin hingga 40%. Selanjutnya, interaksi obat kardiovaskuler dengan makanan. ACE inhibitor diminum saat perut kosong untuk meningkatkan absorpsi obat. Alpha blocker diminum bersama cairan atau makanan untuk menghindari turunnya tekanan darah yang berlebihan. Hindari mengkonsumsi kafein bersama dengan obat antiaritmia karena akan meningkatkan risiko detak jantung tidak normal. Beta blocker diminum saat perut kosong. Makanan terutama daging dapat meningkatkan efek obat dan dapat menyebabkan tekanan darah rendah. Lalu digitalis, hindari diminum bersama susu dan makanan berserat tinggi karena akan mengurangi absorpsi obat dan meningkatkan terbuangnya kalium. Diuretik hemat kalium jangan diminum bersamaan dengan suplemen kalium karena dapat menyebabkan kelebihan kalium. Furosemid dengan makanan dapat menurunkan bioavailabilitas dan efek dari furosemid. Lalu diuretik tiazid, peningkatan reaksi terhadap MSG.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, oke, dipersilahkan. Ini relatif lengkap ya, jadi sudah terlihat interaksi-interaksi dari obat-obatan ya, walaupun memang minggu-minggu kemarin yang kita belajar terkait dengan obat kronis, apa itu juga ada, sebagian sudah sedikit ya ada dibahas terkait dengan obat-obatan tersebut ya, terutama kita pernah mempelajari dengan obat hipertensi. Nah, jantung kan dengan hipertensi hampir sama ya obat-obatannya. Tadi interaksi obat yang dengan makanan juga ya juga sudah ditambahkan di terakhir-terakhir. Tadi Ibu nungguin mana nih interaksi dengan makanannya gitu ya. Rupanya interaksi dengan makanan juga sudah sampaikan. Kardiovaskular dengan stroke ya hampir sama ya pengobatannya. Obat-obatnya juga di stroke dan kardiovaskular tadi. Nah, untuk yang kalau simvastatin tadi ada obatnya disebutkan, tapi yang interaksi dengan makanannya simvastatin nggak masuk ya. Simvastatin juga kan kalau sedang menggunakan simvastatin paling tidak hindari konsumsi seperti anggur atau jus jeruk ya, karena nanti bisa mempengaruhi efektivitas dari simvastatinnya. Ada nggak? Belum ya, nanti bisa ditambahkan. Yang tadi interaksi dengan makanan. Iya Bu, Izin belum Bu. bertanya, Bu. Kalau antiplateletnya? Aspirin? Ya, banyak nanti dicari lagi terkait dengan aspirinnya. Ya, kemudian tadi antiplatelet ya. Kemudian kalau pengencer darah lagi seperti warfarin. Ya, itu pasien-pasien jantung banyak yang mendapatkan obat tersebut. Nanti dilihat lagi. Oke. Kalau seperti beta blocker ada nggak yang berinteraksi dengan makanan? Contohnya metoprolol. Kalau kami beta blocker yang ini aja Bu dapatnya Bu, yang diminum saat perut kosong. Sama dia kalau dimakan bersama dengan makanan terutama daging dapat meningkatkan efek obat. Ibu, maaf nggak ada suaranya, Bu. Ya, dalam sudah ya beta blocker itu ada tapi dengan daging. Oke. Nah, kalau untuk beta blocker juga itu pasien-pasien yang mendapatkan obat-obat beta blocker itu juga perlu dihindari makanan yang tinggi kalium. Contohnya apa sih makanan yang tinggi kalium? Pisang, Bu. Pisang ya. Pisang atau jeruk juga gitu ya. Ini bisa mempengaruhi juga kadar kalium dalam tubuh. Ya, jadi itu juga kalau memang dia sedang mengkonsumsi yang seperti kalium gitu ya, makanan-makanan yang mengandung kalium tersebut itu bisa dihindari juga. Tertinggal ditambahkan itu aja sih. Jadi ini udah lumayan lengkap ya seluruh pengobatan-pengobatannya dan juga terkait dengan interaksi obat dan makanannya. Oke, dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan nggak?
Dari yang lain? Ya. Belum ada, Bu. Belum ada ya. Jadi penting sekali gitu ya kita mengetahui terkait dengan interaksi obat. Jadi interaksi obat makanan ya yang mungkin terjadi pada pasien-pasien yang spesifik ini, misalkan pasien jantung, stroke gitu ya. Jadi untuk memastikan juga kalau dengan makanan ya kita bisa memastikan juga terkait dengan diet pasien gitu ya. Diet pasien, nah ini banyak karena ada interaksi obat juga dengan makanan. Jadi perlu untuk kita mengetahui semua agar pengobatan bisa lebih maksimal gitu ya, dengan dari obat-obat yang digunakan juga tetap terjaga gitu ya. Nah, ini lebih menambah wawasan nantinya kita untuk mengetahui terkait obat-obat yang diberikan atau yang dikonsumsi oleh pasien ya. Oke, mungkin itu. Jadi nanti materinya disesuaikan gitu ya. Nanti dari yang kelompok diare mungkin nanti ditambahkan terkait dengan obatnya. Kalau kelompok ini sudah relatif lengkap, cuma ada yang interaksi obat dengan makanannya ditambahkan sedikit lagi. Jadi untuk lebih kita bisa memahami juga terkait dengan diet-diet pasien ya kalau sedang mengkonsumsi obat-obatan seperti obat-obat jantung tadi ya dan obat-obat stroke. Prinsipnya dua penyakit tersebut juga menggunakan obat-obatan yang hampir sama ya, makanya kita samakan untuk dasar pemilihan penyakitnya. Oke, mungkin itu dari Ibu. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita bisa cukupkan karena sudah malam juga, sudah 9:30. Oke, sebentar Ibu coba absen dulu. Tunggu ya sebentar. Masuk semua nggak nih Nanda? Masuk Teman-temannya. Coba Ibu cek dulu ya. Untuk jumlahnya aja Ibu cek. Belas. Ya. Oke, masuk semuanya. Ya, oke, terima kasih. Nanti ditambahkan sedikit, kemudian di-share lagi ya untuk materinya. Itu bisa disampaikan ke Ibu juga, nanti melalui Nanda, juga nanti di-share buat teman-temannya. Ya, yang perlu diperbaiki, silakan diperbaiki sedikit lagi. Itu saja, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.